Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Boni, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadia Dani Putri dari kelas 1A1, ingin mempresentasikan tentang struktur bumi. Pengertian bumi. Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet. Bumi juga merupakan planet terbesar dari keempat planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Bumi juga diartikan sebagai tempat tinggal bagi semua makhluk yang hidup di dalamnya. Struktur lapisan bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari susunan planet yang ada di tata surya. Bumi memiliki lapisan struktur berlapis-lapis sampai kepada inti bumi atau core. Dengan diameter bumi sebesar 7.926 mil. Bumi memiliki setidaknya ada 4 lapisan bumi yang menjadi penyusun bumi yang saat ini kita tinggal di atasnya. Di antaranya ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, dan inti dalam bumi. Karakteristik lapisan bumi. Secara kimia, bumi terbagi dalam 3 lapisan, yaitu lapisan inti, lapisan mantel, lapisan kerak. Silikat merupakan material penyusun kerak dan mantel, sedangkan besi sebagai material penyusun inti. Secara fisik, bumi terbagi menjadi 5 lapisan, yaitu lapisan inti dalam, lapisan inti luar, lapisan mesosfer, dan lapisan astenosfer, dan lapisan litosfer. Kelima lapisan tersebut dibedakan bentuk fisiknya, yaitu padat dan cair. Lapisan-lapisan bumi. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar dari lapisan bumi yang lebih tipis dibandingkan dengan lapisan lainnya. Pada lapisan ini terdapat unsur-unsur kimia seperti oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium. Lapisan ini memiliki ketebalan sampai dengan 70 km. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak samudra, oceanic crust, atau kerak benua, continental crust. Kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua berada rata-rata 850 meter di atas permukaan laut, sedangkan kerak samudra berada rata-rata 3.800 meter di bawah permukaan laut. Tersusun atas material granit yang ringan membuat kerak benua dapat menjulang ke atas. Lain halnya kerak samudra yang tersusun atas batuan basalt yang berat, dan karena kepadatan yang lebih sedikit, maka kerak benua menjadi lebih ringan, sehingga bisa mengapung di atas magma. Kerak samudra adalah bagian kerak bumi yang banyak menutupi cekungan laut. Kerak samudra bagian atas tersusun dari material sediman yang memiliki tebal hingga 800 meter. Kerak samudra juga relatif lebih muda karena terbentuk dalam waktu kurang dari 200 juta tahun. Berbeda dengan kerak benua yang terbentuk dalam waktu 3,8 miliar tahun. Proses pembentukan kerak samudra ini cukup unik karena kerak samudra terbentuk dari lapisan mantel bumi yang mencair dan naik ke permukaan bumi kemudian membeku. Mantel bumi. Selubung bumi atau yang biasa disebut mantel bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Terdiri dari material yang berfase cair, sering pula selubung bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Pada lapisan ini tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Ketebalan selubung ini berkisaran 2.883 km. Densitasnya berkisar dari 5,7 dekat dengan inti dan 3,3 di dekat kerak bumi. Pada wilayah selubung bagian atas akan mulai terbentuk intrusi magma yang diakibatkan oleh batuan yang menyusup dan meleleh. Gambar di samping ini menunjukkan lapisan penyusun bumi. Lapisan mantel terdiri 3 lapisan, yaitu litosfer, astenosfer, mesosfer. Ketiga lapisan tersebut memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda. Dan di sini ada pengertian dari litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Yang pertama ada litosfer, adalah lapisan paling luar dari selimut bumi dengan ketebalan mencapai 50-100 km.
Lapisan ini tersusun dari bahan-bahan padat terutama batuan. Litosfer memiliki dua lapisan utama, yaitu lapisan sima, silisium dan magnesium, serta lapisan sial, silisium dan aluminium. Astenosfer adalah lapisan yang berada di bawah lapisan litosfer. Lapisan ini memiliki ketebalan antara 100 sampai 400 km. Disinilah diduga tempat formasi magma terbentuk. Yang ketiga ada mesosfer, adalah lapisan yang memiliki ketebalan 2400 sampai 2700 km dan berada di bawah lapisan astenosfer. Lapisan ini sebagian besar tersusun dari campuran besi dan batuan basa. Yang terakhir ada inti bumi. Inti bumi merupakan lapisan terdalam yang ketebalannya mencapai 3500 km dan menjadi pusat dari massa bumi sehingga sangatlah padat. Di lapisan ini pula aktivitas magnetik dan juga gravitasi bumi ada. Inti bumi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan juga bagian dalam. Inti bagian luar merupakan bola logam yang sangat cair dan juga sangat panas. Di dalam bola logam ini pula terdapat besi dan juga nikel. Meski cair, tingkat kepadatan lapisan ini sangatlah tinggi. Inti luar ini mempunyai ketebalan sekitar 1400 km dan suhunya antara 8.000 hingga 11.000 derajat Fahrenheit. Sementara inti bumi bagian dalam suhunya mencapai 9.000 hingga 13.000 derajat Fahrenheit. Ketebalan lapisan inti bumi bagian dalam ini sekitar 800 mil. Selanjutnya di sini ada video tentang struktur bumi. Kita hidup di tempat yang sangat istimewa, yaitu bumi. Struktur bumi sebagian besar terbuat dari batuan dan logam. Namun, kamu tahu nggak sih, sebenarnya bumi terdiri dari beberapa lapisan besar. Karena kamu tidak bisa benar-benar sampai ke tengah bumi, Good News Hero akan menjelajah lapisan bumi untukmu. Bumi terbuat dari beberapa lapisan seperti layaknya bawang. 3 lapisan besar bumi itu adalah kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Beberapa dari lapisan ini memiliki lebih banyak lapisan di dalamnya dan mereka selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pengukuran. Crust atau biasa disebut kerak bumi adalah lapisan bumi terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal dengan pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi sebagai tempat kita berpijak 3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar laut. Sebagian besar terbuat dari batuan basal dan tebalnya sekitar 40 km di atas tanah, yang sebagian besar terbuat dari batu granit. Ini satu-satunya lapisan bumi yang bisa diselidiki dengan mengebor ke dalamnya. Lapisan bumi berikutnya disebut selimut bumi atau mantel. Selimut bumi tebalnya sekitar 2.900 km dan secara menakjubkan membentuk sekitar 85% dari berat bumi. Wow, sebuah lapisan yang berat ya. Lapisan bumi ini terbuat dari besi, mineral, dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dari panas yang sangat kuat, lalu kemudian menjadi dingin lagi, mereka akan tenggelam kembali ke inti bumi. Gerakan ini membuat kerak pecah dan menjadi lempengan. Lalu, apa yang terjadi jika kerak pecah menjadi lempengan? Mereka akan bergerak dan menabrak satu sama lain, dan inilah yang menyebabkan gempa bumi atau letusan gunung berapi. Inti bumi atau core terbuat dari 2 lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat tenggelam ke tengah dan membentuk inti bagian dalam. Yang lebih ringan
seperti udara dan air tetap berada di atas kerak bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel cair yang tebalnya sekitar 2300 km. Karena aliran logam di inti bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel padat yang tebalnya sekitar 2400 km. Suhu inti bagian dalam bisa mencapai 4982 sampai 7204 derajat Celcius. Inti bagian dalam sangat panas, seperti permukaan matahari. Jika suhu air mendidih mencapai 100 derajat Celcius, maka kamu bisa bayangkan panas inti bumi bisa 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dikatakan berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian planet lainnya yang menyebabkan medan magnet bumi. Itulah perjalanan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.